Karena kita, Aliansi Aksi Sejuta Buruh, tidak mau lagi dibohongi, dijanji-janjikan oleh Presiden Jokowi yang sudah berkali-kali memberikan janji. ASB tidak ada kompromi. Kita sudah menyatakan diri tidak mau ketemu Presiden kalau Omnibus Law tidak dicabut. Karena kita bukan kaki tangan pemerintah, kita bukan kaki tangan dari partai-partai politik, tapi ini adalah murni gerakan kaum buruh Indonesia. Ya kawan-kawan sekalian, maka dalam kesempatan ini saya sampaikan mengajak seluruh kaum buruh, serikat pekerja, serikat buruh, baik kerah putih, kerah biru, kalaupun yang tidak punya kerah, kita undang tanggal 10 Agustus 2023 untuk menciptakan sejarah Omnibus Law kita dicabut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Ya, jadi kawan-kawan buruh dimanapun berada, pada hari ini kita baru saja selesai menghadiri persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli hukum tata negara dan juga saksi fakta. Ya, saksi ahli hukum tata negara kita minta Pak Peri Amsari, dan saksi fakta itu tadi Ibu Ledia dari Ledia Hanifah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah memaparkan fakta-fakta bagaimana proses Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Ya, kita sangat yakin dengan paparan saksi ahli kita, baik dari bidang ekonomi, dari hukum tata negara, termasuk saksi fakta. Kita cukup menghadirkan 3 saksi, itu sudah merasa cukup. Dan tadi disampaikan bahwa pemerintah akan menghadirkan 4 saksi ahli dan 4 saksi fakta. Bahkan kita meminta harusnya 559 anggota DPR silakan jadi saksi. Ya, kalau kita cukup 1 saja gitu ya kawan-kawan sekalian. Nah, gerakan ini kawan-kawan sekalian tidak lepas daripada gerakan kita untuk 10 Agustus 2023 ya. Nah, untuk itu saya kira sebelum hal-hal lain, mari kita dengarkan beberapa keterangan penjelasan dari para pimpinan serikat pekerja serikat buruh, dari terutama adalah prinsipal kita. Mungkin pertama adalah kita mintakan kepada Pak Jumhur Hidayat untuk menyampaikan keterangannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari proses persidangan itu kira-kira kalau adu skor ini udah 9-0 nih. Ya kan? Jadi kalau 9-0 tiba-tiba dianulir sama juri, ini repot. Ini 9-0. Bahkan tadi yang hampir sudah 9,5 tuh. Ada satu frasa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah membuat keputusan bahwa yang dimaksud dengan sidang berikutnya adalah sidang yang paling dekat, dan bahkan kalau ada sidang sedang berlangsung, saat sidang itu langsung bahas. Saking pentingnya itu namanya Perpu, urgennya Perpu. Ternyata Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan seperti itu. Nah, yang kita semua kemarin tidak sempat tahu tentang itu. Jadi di samping melanggar pasal 22 UUD 45, Yungto pasal 52 Undang-Undang yang tentang mengatur itu, dan yang ketiga ternyata peraturan Mahkamah Konstitusi pun atau keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa ini jelas seperti centang perenang lah begitu, bahwa ini memang melanggar yang udah nyata-nyata melanggar. Jadi saya rasa 9-0 ini udah. Kita 9-0 ya. Kita 9-0 untuk kaum buruh Indonesia. Jadi kalau tiba-tiba ada keputusan lain,
ini kaum buruh Indonesia berhak untuk marah ya terhadap situasi. Tapi bukan marah-marah ya? Bukan marah-marah, marah. Dan bentuk kemarahan itu sementara ini karena udah 9-0, maka 10 Agustus salah satunya kita pastikan bahwa kita 12-0 sudah. kita. Terima kasih. Ya. Oke, itu penjelasan dari Pak Jumur Hidayat selaku Ketua Umum KSPSI dan juga koordinator dari Aliansi Aksi Juta Buruh. Sekarang kita dengarkan dari Presiden Aspek. Silakan Bu Mira sebelum yang lain. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu pada 2021 sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya ada pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kaum buruh, pekerja dan seluruh rakyat Indonesia yuk untuk bisa bersama-sama nanti menolak untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 10 Agustus 2023 di depan Istana Negara. Lem, silakan Pak, mewakili Lem, silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan buruh, khususnya FSPLM SPSI dan kawan-kawan buruh seluruh Indonesia, bahwa jelas dan terang benderang tadi saksi fakta menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah amanatnya melakukan perbaikan selama 2 tahun. Dan waktu 2 tahun ini adalah lebih dari cukup, karena Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri dari mulai pembahasan sampai diketok palu itu hanya 6 bulan. Tapi diberikan waktu 2 tahun oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan inkonstitusional bersyarat untuk melakukan perbaikan, ujuk-ujuk malah keluar perpu yang dinyatakan genting. Jadi kenyataan gentingnya itu di mana gitu? Karena akan berakhirnya itu tanggal 25 November 2023. Artinya sebetulnya ya pemerintah dalam hal ini dengan DPR telah melabrak banyak hal konstitusi di Indonesia. Maka kalau ini dibiarkan, kalau ini kita tidak perjuangkan, maka akan banyak ketatanegaraan hukum kita yang rusak. Gitu ya, dengan perilaku pemerintah dan DPR yang tidak taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan, besok pastikan 10 Agustus kita adalah memperjuangkan sebuah kebenaran dan kita akan menegakkan keadilan ini bersama dengan kita kawal putusan Mahkamah Konstitusi. Merdeka, hidup buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Terima kasih. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Oke, berikutnya dari Sekjen GSB, silakan Bu Emilia Yanti. Ya, saya pikir saya nggak akan berpanjang lebar karena tadi kita baik yang di dalam di ruang sidang maupun juga di luar sama-sama menyaksikan, mendengar dari keterangan saksi ahli maupun juga saksi fakta gitu ya. Saya hanya mau bilang bahwa berdasarkan dari apa yang kita dengarkan dari keterangan saksi ahli maupun saksi fakta itu semakin membuktikan bahwa putusan kita untuk aksi di tanggal 10 Agustus adalah tepat. Karena kita tidak cukup hanya sekedar bergantung atau bersandar pada proses pengadilan pada hari ini itu, tapi juga harus ditentukan oleh kekuatan dari gerakan massa itu sendiri. Jadi pastikan kawan-kawan buruh tidak ada satupun dari kalian yang absen, yang terlewat, karena kita tanggal 10 nanti akan menciptakan sejarah kita sendiri. Jadi jangan sampai kawan-kawan tidak menjadi bagian pencipta sejarah itu sendiri kawan-kawan. Kemenangan sudah di depan mata. Kita akan tunggu tanggal 10 Agustus penuhi jalan-jalan protokoler ibu kota kawan-kawan. Hidup buruh, ASB, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Terima kasih. Oke, kawan-kawan sekalian, jadi kita hari ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan kita untuk menuju tanggal 10 Agustus 2023. Dan saya minta berikan aplaus buat kawan-kawan kita yang long march dari Bandung ke Jakarta, yang hari ini sudah bergerak dari Karawang Timur menuju Kabupaten Bekasi. Nanti akan bertemu dengan kita tanggal 10. Bahwa tanggal 10 adalah aksi sejati kaum buruh. Di luar tanggal itu bukan aksi sejati kaum buruh. Setuju tidak?
Karena kita Aliansi Aksi Sejuta Buruh tidak mau lagi dibohongi, dijanji-janjikan oleh Presiden Jokowi yang sudah berkali-kali memberikan janji. ASB tidak ada kompromi. Kita sudah menyatakan diri tidak mau ketemu Presiden kalau Omnibus Law tidak dicabut. Karena kita bukan kaki tangan pemerintah, kita bukan kaki tangan dari partai-partai politik, tapi ini adalah murni gerakan kaum buruh Indonesia. Ya kawan-kawan sekalian, maka dalam kesempatan ini saya sampaikan mengajak seluruh kaum buruh, serikat pekerja, serikat buruh, baik kerah putih, kerah biru, kalaupun yang tidak punya kerah, kita undang tanggal 10 Agustus 2023 untuk menciptakan sejarah Omnibus Law kita dicabut. Itu saja dari saya, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.